Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam renungan firman Tuhan yang kali ini dengan tema Hari Sabat. Saudara, saya ada 2 kali melihat video YouTube di mana di situ ada seseorang yang berkata bahwa hari Sabat itu sudah diselewengkan katanya. Orang-orang yang tidak setia atau tidak menggunakan hari Sabat, maka mereka adalah antikris katanya. Jadi saya mau membuat satu tanggapan tentang pengertian Sabat. Saudara, dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 memang di sana dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dilanjutkan bahwa 6 hari kerja dan hari ke-7 Tuhan berhenti. Itu sebabnya maka hari ke-7 itu dikuduskan dan diminta supaya manusia juga bekerja 6 hari dan hari ke-7 hari yang dikuduskan. Itu dalam perjanjian lama yang masih terus dikerjakan oleh beberapa orang atau beberapa organisasi. Saudara, apakah artinya Sabat? Sabat adalah perhentian. Jadi diminta manusia sebenarnya beruntung karena jangan kerja terus. Jadi harus ada istirahat 1 hari. Dan Tuhan pun beruntung karena 1 hari itu akan digunakan oleh manusia untuk kepentingan Tuhan. Itu sebenarnya inti daripada dimintanya supaya hari ke-7, hari yang dikuduskan, hari perhentian untuk Tuhan. Saudara, kalau kita mau menerapkan hari Sabat itu, maka diminta itu sangat sakral. Karena apa? Karena berhenti dari segala aktivitas. Tidak bisa masak, tidak bisa mandi, tidak bisa berkunjung, tidak bisa berobat, dan urusan-urusan yang lain tidak bisa. Itulah artinya berhenti. Saudara, jika hari Sabat ini diterapkan, maka sulitlah dikerjakan dengan persis seperti tuntutan hukum itu. Saudara, jika demikian, Sabat itu adalah hukum Taurat. Hukum yang Tuhan langsung menuliskan dengan jarinya di dalam loh batu. Hukum Taurat. Saudara, setelah Yesus datang, maka ada beberapa pembaharuan yang kita lihat. Yang pertama, sistem bagaimana membuat manusia baik. Kalau sistem Taurat itu dengan menjejali hukum-hukum supaya orang tidak jahat. Diancam dengan sanksi. Jangan mencuri, kalau mencuri tangan dipotong. Tetapi orangnya sebenarnya tidak berubah. Dia hanya takut mencuri kalau misalnya ketahuan lalu masuk penjara. Tapi orangnya adalah orang yang juga berkeinginan untuk mencuri. Sehingga jikalau satu saat bisa dia lihat bahwa kalaupun mencuri tidak akan ketahuan, maka ia akan mencuri. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bertujuan untuk membuat manusia itu baik. Tapi caranya beda. Dia langsung mengubah manusia itu menjadi lahir baru, menjadi manusia baru. Sehingga ia berubah dari seluruh hatinya dan kodratnya berubah. Seperti 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
Siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga orang yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Dia tidak perlu diatur, sudah teratur. Hukum-hukum itu sudah masuk dalam satu kasih. Jika ia telah berubah menjadi kasih, ia mengasihi semua orang. Maka tidak mungkin ia mencuri barangnya. Tidak mungkin ia menghinanya. Tidak mungkin ia cakap kotor kepadanya. Saya mengasihi semua orang. Maka yang mungkin saya lakukan bagaimana supaya orang senang. Bagaimana supaya orang gembira. Tidak akan mungkin saya buat supaya orang susah. Itulah lahir baru. Jadi prinsipnya, orang dituntut untuk bisa baik. Caranya yang berbeda. Yang kedua, bahwa dulu sinagoge cuma satu, hanya ada di Yerusalem. Dan arah kiblat pun harus ke Yerusalem. Tapi setelah Yesus datang, dia bilang, kamu mendengar bahwa Yerusalemlah tempat beribadah. Tapi aku berkata kepadamu, menyembah Tuhan itu mengerti bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bukan di atas bukit, bukan di mana-mana, tetapi di mana saja Tuhan ada. Yang berikutnya, dulu pelayan Tuhan di bait Allah hanya orang Lewi, suku Lewi. Tapi sekarang di mana-mana siapa saja dilahirkan baru, ia menjadi saksi Tuhan. Ia memberitakan firman Allah. Sinagoge juga cuma satu, tetapi sekarang di tempat bekerja orang pun di situ ada kebaktian. Di tempat di mana orang berjalan, di tempat wisata, di hotel-hotel, dimanapun ada namanya memuji Tuhan atau kebaktian. Dulu kita hanya satu kali seminggu, sekarang setiap saat. Itulah perubahan yang kulihat dulu. Kemudian dalam Roma pasal 14 ayat 5 dikatakan di sana, ada orang yang menganggap bahwa hari-hari tertentu lebih utama. Tetapi ada orang yang menganggap semua hari sama. Jadi kulihat dalam Roma pasal 14 ayat 1 itu dikatakan, janganlah saling menghakimi. Jadi kalau ada orang yang mau beribadah hari Sabat, hari Sabtu, ya silahkan. Ada orang mau beribadah hari Jumat, silahkan. Ada orang yang mau beribadah pagi, silahkan. Ada yang mau beribadah sore, silahkan. Ada yang mau beribadah malam, silahkan. Ada yang mau beribadah tiap saat, silahkan. Tuhan senang, tidak dibatasi. Kemudian dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya Tuhan Yesus, maka ia telah membatalkan semua hukum Taurat. Kemudian dalam Lukas pasal 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Itu membuktikan bahwa prinsip-prinsip Taurat yang membuat manusia menjadi objek yang utama, hukum yang tertinggi diubah oleh Tuhan. Bahwa yang utama bukan hukumnya, tetapi manusianya yang menjadi yang utama. Jadi Tuhan fokus kepada manusia harus hidup, bukan hukumnya yang harus ditinggikan. Kalau hukum tidak berguna, maka hukum itu diganti. Kemudian Markus pasal 2 ayat 27 dikatakan di sana, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Jangan dipotong. Kalau dikatakan bahwa hari Sabat untuk manusia, sampai di situ aja, pengertiannya jadi lain. Tetapi harus diteruskan. Hari Sabat
diadakan untuk manusia dan manusia bukan untuk hari Sabat. Nah, ini yang penting. Jadi kalau ada misalnya baju saya ini untuk saya, bukan saya untuk baju. Ada misalnya entah kereta saya itu untuk saya, bukan saya untuk kereta. Artinya sayalah yang menguasai kereta, bukan kereta yang berkuasa atas saya. Sayalah yang mengatur kereta, bukan kereta yang mengatur saya. Saya memerlukan kereta, saya pakai kereta. Tapi satu saat kalau saya tidak memerlukannya lagi, saya jual aja. Demikian juga Sabat. Tadi intinya adalah berhenti. Kalau ada orang tidak mau berhenti karena tidak capek-capek lalu terus memuji Tuhan, apa salahnya? Persoalan hari sudah dikatakan di dalam Roma pasal 14 tadi. Ada orang yang menganggap hari tertentu menjadi yang utama, tetapi ada orang yang menganggap bahwa semua hari sama saja. Lalu dikatakan dalam Roma 14 ayat 1 supaya kita jangan saling menghakimi. Saudara, dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai iman datang. Sekarang iman sudah datang, maka dikatakan kita tidak di bawah penuntun lagi. Sekali lagi, penuntun itu maksudnya hukum Taurat. Dan Sabat itu di bawah oleh hukum Taurat. Tidak di bawah hukum penuntun itu lagi, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Yang berikutnya, Galatia 5 ayat 4. Jika kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, Yesus katakan, kamu lepas dari Kristus. Jadi, saya tidak berkata hukum Sabat itu salah, tetapi baiklah orang yang melakukannya untuk Tuhan. Baiklah orang yang melakukan hari yang lain untuk Tuhan juga. Demikian kata Tuhan dalam Roma 14 ayat 1 dan 2 itu. Kemudian, dalam perjanjian baru, Tuhan menuntut bukan hurufiah, tapi Tuhan menuntut mengertikah kau. Makanya pada suatu saat ketika ada pertanyaan dari Farisi bahwa ada orang yang bekerja pada hari Sabat, lalu dia bilang, kalau anakmu jatuh ke paret ini, apakah kau tidak mengambilnya? Jadi dituntut mengerti apakah hari Sabat itu untuk kepentingan kita. Bahwa Sabat itu bukan untuk menindas kita, untuk kepentingan kita supaya kita bahagia. Tapi kalau itu tidak membuat kita bahagia, hari yang itu kita ganti jadi hari yang lain. Kalau misalnya hari Sabat banyak kepentingan ini itu, masih banyak kepentingan yang lain. Berikutnya, kalau misalnya kita harus berkata, Sabat itu hukum Taurat, tetapi masih banyak hal-hal yang dalam perjanjian lama itu yang tidak kita kerjakan juga. Bukankah Tuhan juga mengatakan bahwa para imam harus suku Lewi? Lalu kita punya suku apa sehingga kita bisa melayani? Kan tidak harus seperti itu lagi. Dalam 1 Petrus dikatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kemudian kalau harus hukum Sabat karena hukum Taurat, lalu kita harus berkata, bagaimana pula dengan pakaian? Bukankah kita dianjurkan setiap pelayan harus pakai pakaian yang ada efod, ada tumim, yang lain-lainnya, tumim dan sebagainya. Dan juga harus dipelihara janggut. Tapi sekarang nggak jarang orang berjanggut. Tuhan melarang mencukur itu. Kemudian kalau kena bangke kita najis, tidak bisa ke gereja. Maaf kalau kita bersetubuh tadi malam tidak bisa juga ke gereja. Dan setiap orang yang kawin harus diperiksa perawan atau tidak.
Dan kalau misalnya suku Lewi melayani itu batasnya umur 50 tahun. Tapi sekarang pelayan bisa sampai 60, 70, 80 tahun. Kalau dikatakan juga ada juga perayaan Pondok Daun. Mana ada dirayakan itu. Dan masih banyak lagi yang lain. Tidak bisa juga membawa orang cacat ke sinagoge, tidak bisa. Tidak bisa juga tempat ibadah itu bertangga sehingga kalau orang naik ke atas nampak aurat, tidak bisa. Itu dilarang. Makanan juga begitu. Banyak hal-hal yang tidak bisa dimakan. Lele tidak bisa dimakan. Kemudian kentang juga tidak bisa dimakan sebab itu bukan buah. Kemudian wortel juga tidak bisa dimakan. Kepiting juga tidak bisa dimakan. Kemudian udang pun tidak bisa dimakan. Bagaimana itu? Nah, jadi apa yang diharapkan dari sini adalah dikatakan siapa yang beribadah atau mengambil satu hari tertentu, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada orang yang lain menggunakan hari tertentu, biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itulah kira-kira yang bisa untuk membuat satu penjelasan-penjelasan dari firman Tuhan. Semoga berguna. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam.